pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada bihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Inna 'abdan ashhadu lahu badanahu wa usa'tu fi rizqi thumma lam yudam ila baitillah arba'a aqamil mahrum. Shadaqallahu azim wa shadaqar rasul Nabil Karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah beserta perangkatnya, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini, sekalipun diguyuri hujan, namun tidak akan mengendurkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat, dan juga kita melanjutkan dengan sedikit pesan-pesan agama yang kita angkat tentang masalah haji. Karena jamaah haji yang baru 1 bulan ini pulang dari Makkah Al-Mukarramah, dan sebagian KBH-KBH yang ada di Kota Padang sudah mulai melaksanakan kembali manasik. Kami dari KBH Bubur Salam telah memanggil jamaah hari Sabtu kemarin, dan insya Allah hari Sabtu besok kami sudah mulai kegiatan seperti biasa. Alhamdulillah, jamaah-jamaah kami alhamdulillah sudah banyak, dan juga dari KBH-KBH lain sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan manasiknya untuk tahun 2024 insya Allah. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan nanti, mudah-mudahan ada minat, semangat Bapak dan Ibu untuk bisa menabung dan bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan
iman yang selalu bertambah, iman yang selalu meningkat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ada 3 ibadah di dalam kehidupan ini yang kita lakukan. Pertama namanya ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu adalah ibadah yang berkenaan dengan harta. Ini namanya ibadah maliyah. Apa itu ibadah harta itu? Zakat yang sudah diuraikan beberapa kali oleh Buya Zul, Dr. Zul Heldi. Kemudian ibadah sedekah, kemudian infak dan wakaf. Nah, ini ibadah yang terkait dengan ibadah harta. Nah, kalau ibadah harta ini kita tidak perlu repot-repot bagi bapak dan ibu yang mengeluarkan zakat, tidak harus kita yang antarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan juga ibadah sedekah, wakaf dan infak itu sendiri. Bisa saja kita melalui rekening, bisa saja kita melalui orang lain. Ya, kalau kita berinfak, bersedekah ke tempat yang lain, tidak perlu kita ngantar. Cukup kita bisa saja nanti melalui rekening atau melalui kiriman kepada orang lain. Nah, ini ibadah yang dinamakan dengan ibadah mal atau ibadah maliyah. Lalu yang kedua namanya itu ibadah badannya. Apa itu ibadah badannya? Ibadah badannya itu harus mesti kita yang lakukan. Apa ibadah badannya itu? Ibadah badannya itu adalah ibadah sholat, ya, ibadah puasa. Itu tidak boleh digantikan kepada orang. Andai kata ibu-ibu, bapak-bapak, tadi malam, ya, kita ada kegiatan di dekat rumah kita, mungkin organ tunggal atau orang barale, sampai pagi jam 3 sampai 4 masih berlangsung kegiatan itu. Jadi sehingga mata kita tuh tidak bisa tidur. Lah mengaji-ngaji orang di masjid, ya, untuk salat subuh. Matopo sebana tak kantu wana. Kecewa karena anak wa emak. Kemarin kalian tolong gantian salat subuh mamai, salat subuh papai. Papa tidak bisa, papa tak kantu mana. Tidak bisa digantian salat itu. Mesti dan harus atau wajib kita yang laksanakan. Dan juga demikian puasa Ramadan, ya. Mungkin hari panas, ya, kita kerja kita berat, mungkin di orang-orang kampung, mungkin kerja sawah itu harus ditanami atau mungkin padinya harus disabit gitu, harus disabit padi. Sementara kita tidak makan sahur. Di pagi anak-anak bisu papa karajo atau bangunnya papa ini kau latih mana, ya, tolong gantikan puasa papa, tidak bisa. Mesti awak yang melaksanakan pada puasa itu sendiri. Ini namanya ibadah badannya, ibadah yang mesti yang harus kita lakukan.
Dan ada yang ketiga, nama ibadah itu dinamakan ibadah muraqabah. Nah, apa itu ibadah muraqabah? Ibadah muraqabah itu ibadah yang berkenaan dengan harta, ibadah yang berkenaan dengan badania. Nah, apa itu ibadah yang berkenaan dengan harta dan badania? Inilah ibadah haji atau ibadah umrah. Nah, ini ibadah haji dan ibadah umrah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tanpa harta kita tidak mungkin akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ya. Tanpa badannya, tanpa kita hadir di sana, kita juga tidak akan bisa melakukan ibadah haji. Antara harta dan badannya itu sejalan. Ada harta, kemudian ada badannya. Inilah yang dikatakan dalam ayat tadi, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang istita'ah, orang-orang yang mampu melakukan perjalanan untuk itu, atau mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Bapak-bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa itu haji? Apa itu umroh? Nah, kalau ambo bertanya kepada ibu-ibu apa-apa, menurut apa-apa dan menurut ibu-ibu apa itu haji? Atau itu apa itu pengertian haji dan pengertian umroh? Ya, sementara ibu-ibu apa-apa, ketika kita manasik, ya, ada orang pergi umroh. Kalau orang pergi umroh itu kan tidak menentukan bulan itu, ya. Itu kapan saja boleh berangkat kecuali pada hari Arafah dan hari Tasyrik itu mungkin yang tidak ada umroh. Selebihnya itu boleh kita melaksanakan umroh, ya, boleh kita melaksanakan umroh, ya. Lalu ketika jamaah umroh, ketika manasik dengan saya, lalu amo tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, itu ada travel. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yuk pergi ke umroh, yuk Pak Ustaz. Kira-kira itu umroh. Tidak ada yang tahu dia pas itu adalah umroh aku. Nah, sementara ibu-ibu, bapak-bapak kan pergi ke umroh, tapi yang umroh tidak tahu. Bagaimana ibu akan melaksanakan ibadah umroh itu? Ya. Dan begitu juga haji. Sementara ibu-ibu apa-apa akan pergi haji, sementara haji itu tidak tahu. Maka untuk itu perlu adanya manasik haji atau manasik umroh. Bapak-bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, pengertian haji dan umroh itu sama. Ya, pengertiannya ya, pengertiannya. Apa itu haji, apa itu umroh? Ibadah haji atau ibadah umroh itu pengertiannya berkunjung, ya, datang, ya, sengaja hadir di Baitullah, ya, untuk melakukan beberapa rangkaian ibadah, ya. Di antaranya ibadah umroh itu pertama adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat adalah tahallul atau bercukur. Nah, ini yang dikatakan dengan ibadah umroh. Lalu apa ibadah umroh itu bedanya dengan ibadah haji? Cuman satu. Pertama, kalau ibadah haji itu adalah ihram, kemudian wukuf di Arafah,
tawaf, sa'i, tahallul. Ini bedanya. Cuma satu beda antara haji dan umroh. Satu beda. Apa? Kalau umroh tidak ada wukufnya di Arafah. Itu aja bedanya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu Abu sangat menginginkan ya. Dari komplek buletin ko, walaupun apa ibu tak pai haji, walaupun ibu tak pai umroh, tapi perlu apa namanya tu mengetahui tentang apa itu haji dan apa itu umroh ya. Dan namun insyaallah bersedia bapak-bapak dan ibu menyampaikan secara berkesinambungan mungkin sekali 5 hari atau sekali sebulan. Tapi kalau bisa kita berlanjut ya. Jadi sehingga nanti kalau bisa nanti kita adakan pula praktek-prakteknya mungkin pada hari-hari tertentu lah nanti. Jadi setidaknya kalau ada di antara ibu-ibu bapak nanti yang dapat rezeki untuk umroh, jadi ibu-ibu bapak tidak canggung lagi itu di Makkah itu. Itu maksudnya. Insyaallah saya bersedia Bu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah. Ini yang dikatakan dengan haji. Ya, ini yang dikatakan dengan umroh. Apa bedanya antara haji dengan umroh itu? Umroh itu tidak pakai atau tidak ada wukufnya di Arafah. Sementara haji itu adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincirnya matahari yang afdolnya sampai terbenamnya matahari sampai maghrib dan sahnya sebelum terbit fajar menjelang tanggal 10 Zulhijjah. Siapa yang hadir di Arafah maka hajinya sah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini pertama adalah pengertian haji. Ya. Nah, lalu yang kedua macam-macam pengerjaan haji. Ada pula pengerjaan haji itu macam-macam. Ya, berapa macam pengerjaan haji itu? Ada tiga macam nama haji itu. Pertama haji itu dinamakan dengan haji ifrad. Pernah tidak ibu bapak mendengar namanya haji ifrad? Apa yang dinamakan dengan haji ifrad atau yang dikatakan dengan haji ifrad itu? Haji ifrad itu adalah kita melaksanakan haji terlebih dahulu, baru kita melaksanakan umroh kemudian. Tidak kena dam. Nah, nanti dam ini kita sampaikan pula nanti Pak. Jadi kita belum masuk kepada dam ini. Itu yang dikatakan dengan haji ifrad. Haji dulu baru kita melaksanakan umroh. Itu dinamakan dengan haji ifrad. Ya. Maka niatnya labbaik Allahumma hajjan. Ya. Atau nawitul hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi lafaz niat daripada ibadah haji. Di mana kita nanti melafazkan niatnya kalau haji nanti Pak. Kalau kajian kita ini berlanjut, kita perkenalkan saja nama-nama haji itu terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ya, yang kedua nama daripada haji itu namanya haji qiran. Ya, apa yang dikatakan dengan haji qiran? Pernah ada ibu bapak menanya haji qiran? Haji dan umroh itu bersamaan pelaksanaannya, sekaligus. Maka niatnya adalah double, ya, sekaligus niatnya, ya. Labbaik Allahumma hajjan wal umroh, ya. Labbaik Allahumma hajjan wal umroh lillahi ta'ala. Atau nawaitul hajjan wa ahramtu bihima, ya, lillahi ta'ala. Ya, aku mengerjakan haji
dan umroh karena Allah lillahi ta'ala. Ini yang dikatakan dengan haji kiran, haji yang bersamaan pelaksanaan. Ya. Ini kena dam. Berapa damnya? 1 ekor kambing. Ya, ini 1 ekor kambing damnya. Kalau yang di atas tadi di ifrat tidak kena dam. Ya. Karena tidak kena dam. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga namanya haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu umroh dulu, baru kita melaksanakan haji kemudian. Kena dam. Kena dam. Damnya sama dengan haji kiron tadi. Damnya 1 ekor kambing. Ini dinamakan dengan dam nusuk, bukan denda. Nah, ada pula nanti dam itu kena denda, namanya dam isa'ah. Nanti kita akan sampaikan dam-dam itu. Itu bukan denda. Karena ketentuan haji tamattu dan haji kiran itulah, ya, kesempurnaan haji tamattu dan kesempurnaan haji kiran itu dengan membayar dam 1 ekor kambing. Kalau tidak dibayar, berarti umrohnya atau hajinya tidak sempurna. Ya, tidak. Kalau tidak sempurna bagaimana? Tentu tidak sah. Itulah kira Pak. Jadi ada 3, ya. Ada 3. Pertama, hajinya haji ifrat. Haji ifrat tidak bayar dam. Kemudian haji kiron, bersamaan pengerjaannya haji dan umroh kena dam. Ya. Ketiga, haji tamattu, umroh dulu baru haji kena dam. Kita telah tahu Pak yang namanya haji itu. Jadi kalau ada kita terdengar, oh kok haji tamattu, berarti umroh Pak. Ya, oh haji kiran berarti bersamaan tuh. Kalau haji ifrat berarti haji dulu. Nah, tahu atau Pak? Tuh sekedar anak mau buat sekitar menarawang salah ibu apa dulu nanti. Ya, kalau bisa nanti kita berlanjut kok Pak ya. Saya bersedia Pak, ya, tanpa dipungut bayaran insya Allah nanti Pak. Kita akan lanjut ini. Kalau bapak-bapak ibu mau nanti, tolonglah atur acaranya. Mungkin bukan malam Jumat atau malam-malam yang lain kita. Atau mungkin sore-sore jadi terserahlah nanti. Pokoknya carilah di insya Allah Bu, saya bersedia. Ya, apakah sekali 5 hari atau sekali sebulan atau sebulan kok lama warna kan, atau sekali seminggu dan segala macamnya nanti. Sampai nanti selesai masalah-masalah haji, bagaimana haji yang apa itu nanti kita akan sampaikan Pak, insyaallah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Pemerintah Indonesia, ya, atau haji yang dilakukan oleh haji atau jamaah haji Indonesia para umumnya 99%, ya. Ya, 99% Pak itu hajinya haji tamattu. Haji tamattu. Kenapa haji tamattu? Jadi pemerintah Indonesia menganjurkan kepada jamaah haji Indonesia itu untuk mengambil hajinya haji tamattu. Kenapa? Karena haji tamattu itu jauh lebih mudah, ringan, ya, pelaksanaannya dibandingkan haji ifrat dan haji kiron. Yang biasa lakukan haji ifrat atau haji kiron itu adalah mukimin atau penduduk Mekah itu sendiri. Kenapa? Nanti kan kita sampaikan bahwa kode barek haji ifrat dan haji kiron itu kode barek. Di mana letak bareknya nanti Pak? Nah, di sini Pak. Nanti akan kita sampaikan insyaallah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia. Kita sudah tahu bahwasanya haji tamattu itu adalah
haji yang dilaksanakan para umumnya adalah dari jamaah haji Indonesia atau mungkin Asia Tenggara gitu. Nah, ini Pak. Jadi kita sudah tahu Pak. Ya, Bapak-bapak dan Ibu, kita khusus saja dulu membahas masalah umroh. Saya kalau manasik, Bapak manasik haji, itu kalau kita sudah paham dengan haji tamattu, sudah paham kita dengan haji tamattu, dengan prakteknya sekalian Pak ya, itu yang haji itu pelaksananya itu sangat mudah apa? Tidak sulit-sulit. Kuncinya adalah umroh, ya umroh. Kalau sudah umroh itu sudah jelas, sudah paham kita dengan umroh itu, maka haji itu mengikut saja Pak, insyaallah. Nah, ini Pak, mudah Pak. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Kemudian kita sudah sampaikan tadi umroh ya, umroh. Nah, umroh itu Bapak-bapak, Ibu-ibu punya syarat, ada syarat. Kemudian umroh itu ada rukun, ya. Umroh itu wajib. Haji juga begitu. Haji juga punya syarat, haji juga punya rukun, haji juga punya wajib. Nah, apa antara beda wajib haji dengan wajib umroh? Ada enggak? Ada, banyak bedanya Pak. Ya. Apa beda rukun haji dengan rukun umroh? Ada bedanya enggak? Ada Bu. Nah, nanti kita akan sampaikan sedikit. Nah, di mana letak perbedaan-perbedaan itu? Syaratnya sama. Syarat haji dengan syarat umroh itu sama. Nah, apa syaratnya Pak? Pertama, syarat daripada haji atau umroh itu yang pertama adalah Islam. Nah, harus orang Islam. Kalau tidak orang Islam, Bapak-bapak, Ibu, tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena yang dilaksanakan itu adalah rukun Islam. Mana mungkin orang di luar Islam akan bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu ini, ya, ini ibadah haji ya, ibadah haji. Jadi ibadah haji itu dilaksanakan oleh orang Islam. Sementara kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Berarti orang yang melaksanakan rukun Islam yang kelima berarti sudah sempurna Islam. Pertama apa? Islam. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Ya. Nanti kita proses. Ada perjalanannya Bu, ya, perjalanan. Ambo yang terakhir tahun 2000 sampai balik. Kalau kita singgung sedikit Pak, ya. Dalam proses perjalanan ibadah haji itu Pak ada namanya gelombang. Ada gelombang 1, ada gelombang 2. Pakai gelombang Pak. Ya. Kalau gelombang 1 ke Madinah dulu, itu gelombang 1 Pak. Kalau gelombang kedua ke Jeddah. Nah, ya. Sampai di situ saja dulu Pak. Gelombangnya nanti kita sampaikan. Ambo yang terakhir Bapak-bapak dan Ibu 2000 sampai balik. Baik itu gelombang 1 maupun dia gelombang kedua transit dulu di Jeddah. Ya. Turun dari pesawat, diperiksa paspor dan segala macamnya Pak ya. Sesudah itu baru kita naik mobil di Jeddah, naik mobil terus ke Madinah. Di atas pesawat tadi lebih kurang 8 jam naik. Itu tidak ada transit Pak. Sampai di Jeddah itu 8 jam lebih kurang Pak. Lama di atas pesawat kita. Ya. Kalau ke Madinah lebih jauh lagi Pak, lebih kurang 9 jam seperempat. Ya. Yang lama dari Singapura dulu Pak, saya dari Singapura. Ya, dari Singapura, dari Malaysia itu lebih kurang 10 jam seperempat. Ya. Itu waktu saya pergi umroh.
Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Dari Jeddah naik mobil ke Madinah itu lebih kurang 7 jam. Tadi 8 jam di atas pesawat, naik darat sampai di Madinah 7 jam, lebih kurang 15 jam. Itu tak tanggung-tanggung Pak waktu itu, ya, luar biasa antrian, ya. Sekarang tidak lagi Pak, ya, pakai apa namanya geometrik. Jadi kalau di sini sudah paspornya itu sudah dia Pak, langsung aja Pak, ya. Jadi ketika itu bapak-bapak dan ibu, ya, banyak jamaah ini yang sakit, banyak jamaah itu yang meninggal Pak karena kelelahan, karena keletihan. Sampai di Madinah jamaah itu sakit. Sementara yang haji itu di Mekah. Ya, di Madinah tidak ada hubungannya dengan haji, tidak ada hubungannya dengan umroh. Yang haji, yang umroh itu di Mekah. Kita dulu ke Madinah. Di Madinah kita melaksanakan namanya arba'ina, sama dengan hadis yang kita kupas ini Pak. Arba'in itu artinya 40. Artinya kita sholat berjamaah berimam-imam dengan imam masjid Nabawi itu sebanyak 40 waktu. Berarti kita berada di Madinah itu lebih kurang 8 hari. Kalau di 8 hari sholat 5 waktu sehari semalam kali 8, jadi 40 waktu kita sholat berjamaah dengan imam masjid Nabawi. Lalu kalau kita tidak sholat arba'in, sahkah haji kita? Sah. Karena haji dan umroh itu tidak ada di Madinah. Yang haji dan umroh itu hanya di Makkah. 8 hari. Apa saja pekerjaan kita di sana? Sholat arba'in, kemudian kita ziarah-ziarah ke tempat yang bersejarah-sejarah. Ada Masjid Kuba, ya. Masjid Qiblatain, ya, kemudian Uhud, ya, Jabal Maghnid, ada namanya di sana Masjid Masjid Ijabah. Nah, jadi nanti kita uraikan Pak, ya. Jadi di sana itu selama, nah, sudah hari yang ke-9 baru kita menuju ke Makkah dengan berpakaian ihram nanti di Bir Ali. Nanti kita melafadzkan, karena kita melaksanakan haji tamattu, labbaik Allahumma umratan. Nah, di sana kita melafadzkan niatnya nanti. Ini adalah haji tamattu gelombang pertama. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu, gelombang keduanya nanti kita dari sini langsung ke Jeddah. Dari Jeddah nanti kita berpakaian ihram. Mulai dari sini sampai di Jeddah nanti kita tinggal melafadzkan aja lagi labbaik Allahumma umratan. Terus kita ke Mekah. Di bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, 2014 saya yang terakhir, ya, melaksanakan proses perjalanan yang transit di Jeddah itu. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, cuman ada 3 embarkasi yang langsung ke Madinah ketika itu, ya. Itu sudah lama Pak. Pertama Batam, Surabaya, dan Jogja kalau tidak salah, ya. Kenapa? Karena orang Batam, Surabaya dan Jogja itu mencatar pesawatnya bukan pesawat Garuda, tetapi dia pelaksanaan cataran pesawatnya Saudi Airlines. Jadi Saudi Airlines itu dia langsung ke Madinah. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena Saudi Airlines itu atau Saudi Arabia itu, ya, itu pilotnya adalah pilotnya orang Arab itu sendiri. Nah, jadi sementara selain dari yang bertiga tadi, pilotnya adalah non Muslim, ya. Pesawatnya dicater dari Amerika, dari Prancis, dari Inggris, dari Jerman, Swedia. Langsung pilot dan kopilot dan teknisinya adalah orang itu. Jadi
orang non-muslim tidak boleh memasuki dua kota suci. Nanti ketika memasuki dua kota suci itu, Mekah, Anda memasuki kota suci Mekah, non-muslim dilarang masuk. Itu ada Pak. Seperti Reha itu Pak, peletak Al-Quran itu mau jalan di bawahnya dua jalur. Itu Anda memasuki dua kota suci. Anda memasuki kota suci Mekah. Di sana disebutkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab, non-muslim dilarang masuk. Itu kalau kita bahasa Indonesia kan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya, pertama syarat untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah orangnya harus orang Islam. Nah, ini syaratnya. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang kedua, baligh. Baligh itu artinya orang yang sudah dewasa. Menurut undang-undang, kalau dulu Pak, Undang-Undang nomor 13 tahun 2008, sekarang Undang-Undang nomor 19 tahun 2008. Ya. Isinya sama Pak. Yang dikatakan dewasa atau yang dikatakan dengan baligh itu sudah berumur 18 tahun. Ya, sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah atau sudah berkeluarga. Nah, itu boleh berangkat. Nah, ini. Lalu yang ketiga Bapak-bapak, akil. Apa itu akil? Orang yang berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Orang gila bagaimana? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, ya. Ketika 2018, ya pas 2018 Pak. Ada jamaah salah satu dari Sumatera Barat, tidak mau sebutin kotanya Pak, kampungnya. Ketika kami antarkan ke bandara, ya, seorang emak-emak kira-kira labu umur 70 tahun lah, badannya ketik, mungkin sama gadangnya kalau di Borisko, saya tahu emak Irak, nah, sama gadang lah, emak Irak itu badannya, nah ketik emak badannya, ya. Sesudah itu Bapak-bapak, ladiantan ke pesawat kami balik ke asrama haji, ya. Tiba di asrama haji itu Bapak-bapak ada tiba telepon dari Angkasa Pura. Ini ada ama-ama, ya, diturunkan dari pesawat. Pesawat itulah tabang Pak, 1,5 jam lah lebih, kira sejam, ya. Bangki amak tadi kau Pak, stres. Turunan dari siku, turunan dari siku. Enggak apa-apa ini Pak, ya. Babelok pesawat tu balik Pak. Orang kecangang, aku balik pesawat kau balik. Ada apa? Rupanya Bapak-bapak tiba auto yang pakai janjang tu Pak, janjang pesawat tu maksudnya Pak, ya. Kemudian turun, diambil amak tadi oleh petugas-petugas bandara orang kesehatan, langsung amak teko disuntik penanang Pak, ya. Sedangkan suntik penanang tu masih dia Pak, masih mengeretak. Ada yang tak berangkit, dia tak berangkit. Sementara barang-barangnya sudah naik ke atas Pak. Akhirnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, amak tadi kami bawa ke asrama haji. Kemudian sampai kami di asrama haji, mungkin anaknya Pak baru saja tiba di kampungnya baru Pak, ya. Ditelepon anaknya tu, balik anaknya sampai jam 2 malam, jam 2 pagi Pak. Kemudian kami telepon, rupanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, amak kau harus memakan ubek rutin. Kalau amak kau tidak makan ubek rutin, maka amak kau tiba penyakit. Nah, untung saja Pak. Kalau tidak, mungkin lah payah orang Pak. Akhirnya Bapak-bapak dan Ibu, amak kau diundurkan berangkat, entah oleh berangkat, wallahualam, kita tidak tahu Pak. Jadi orang yang sehat mental, sehat jiwa. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi kalau orang yang stres, orang-orang yang tidak sehat batinnya, jiwanya, itu tidak boleh berangkat menunaikan ibadah haji. Sedikit lagi Pak, ya. Lalu yang ketiga namanya akil, ya. Kemudian merdeka. Artinya orang merdeka itu artinya orang tidak dalam tekanan, ya. Orang yang tidak dalam penjara, orang dalam tidak ancaman, ya. Orang-orang yang tidak sedang diponis untuk dihukum.
ya. Luar daripada itu Bapak-bapak dan Ibu itu boleh. Tapi kalau orang-orang yang dihukum atau dalam masalah perkara dan segala macam, atau termasuk di sini budak di zaman jahiliyah, itu tidak dibenarkan untuk berangkat. Ya. Tapi itulah hebatnya agama kita. Innallaha la yanzuru ila jasamikum wa ila syurikum walakinallaha qulubikum wa a'malikum. Jadi budak-budak itu tidak ada lagi Pak, ya. Sudah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi Allah itu tidak pandang, ya, siapa kita Pak. Allah tidak memandang ketampanan, kecantikan, kekayaan, pangkat dan jabatan, ya. Tapi Allah akan pandang isi hati kita dan amal-amal perbuatan kita ini Pak. Jadi siapa saja umat Islam yang sehat akalnya, ya, yang punya kemampuan untuk berangkat menunaikan ibadah haji, maka dia boleh menunaikan ibadah haji dengan syarat tadi, alasannya adalah Islam. Lalu yang terakhir namanya istito'ah, karena waktu sudah masuk Pak, ya. Istito'ah ini sebenarnya banyak Pak, 8 pula masalahnya Pak. Apa itu istito'ah? Orang yang mampu melakukan perjalanan untuk itu. Apa yang dikatakan dengan istito'ah itu? Pertama, mampu dari segi keuangan. Tadi kita sudah sampaikan namanya ibadah mal. Kemudian mampu daripada segi kesehatan. Tadi kita sudah sampaikan sehat lahiriah, sehat dan batinnya. Yang ketiga, ibu-ibu bapak, mampu dalam artian berilmu, pergi menunaikan ibadah haji. Jadi sanggup dalam artian mampu dari segi kesehatan, mampu dari segi keuangan. Ada orang yang mampu dari segi kesehatan, ada orang yang mampu dari segi harta, ya, kesehatan, ya, harta. Lalu dia tidak berangkat. Bapak tak pergi berangkat, panggilan lunak doleh. Nah, sementara bapak-bapak ibu, harta itu dan kesehatan itu merupakan istito'ah, ya. Apa kata Rasulullah? Inna abadan ashatu lahu badanahu awsa'tu fir rizqi sumalam yuhda ila arba'in, ya, ila arba'a a'wamil mahrum. Orang-orang yang telah aku sehatkan badannya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, yang telah kucukupkan ekonominya, belum juga berangkat menunaikan ibadah haji, maka ibadahnya saya tolak. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya itu badannya sehat, ya, badannya kuat, ya, kemudian hartanya banyak, belum juga dia pergi menunaikan ibadah haji, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia mati, ya, maka dia boleh pilih salah satu di antara dua, matinya Yahudi atau matinya Nasrani. Bapak-bapak dan ibu, mungkin itu saja dulu karena waktu sudah masuk. Insyaallah lain kali akan kita sambung baru haji tamattu, baru itu kita proses baru syarat, ya, syarat untuk pergi ke Mekah. Belum lagi kita masalah rukun, apa itu rukun, kemudian itu apa wajib. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu dan tempat, ya, yang tidak ditentukan gitulah. Mungkin itu saja bapak-bapak dan ibu. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi